baru 3 kali gantang terus dia sudah jalan bagus, terus akhirnya dirubah perawatannya, dirubah pakannya, jadi malah burung itu rusak setahu saya. Nah dulu burung itu begitu jalan, nyetabilkan aja perawatan kita supaya tetap stabil di situ, nanti dia naik sendiri kok performnya setahu saya. Sama aja bocorin burung, nanti naik sendiri kok performnya. Ditahan aja di situ, kalau memang dia sudah mulai gacor, dia sudah mulai enak di bantangan, tahan aja di situ, dia naik sendiri. Tapi karena kadang orang ambisi pengen cepet, pengen nganu, terus dikasih doping, kasih vitamin, kasih ini, malah burungnya jadi gak karu-karuan. Nah itulah yang salah. Kalaupun jadi burung itu bisa akut langsung dalam waktu singkat gitu loh. Jadi malah kadang-kadang rusak burungnya. Iya benar Om. Ya itu yang dipahami teman-teman, jangan sampai terprovokasi oleh ya jadinya gitu teman-teman, akhirnya ngedropnya apa? Burung udah enak, ditawarin pakan, ditawarin vitamin, belajar sana sini karena terpicu sama sistem promosinya orang, ikut ya kan. Akhirnya burungnya jadi ngedrop, istilahnya malah nggak jadi gacor, malah jadi rusak. Terus belajar dari settingan A belum tuntas, belajar lagi settingan B. Settingan B belum tuntas, belajar lagi settingan C. Akhirnya tiba-tiba orang itu kecewa dan akhirnya sampai lelah, dia ngomong bahwa tukang yang ngajarin tentang labet ini bullshit semua. Akhirnya disalahin yang ngajar, padahal dia karena terlalu berpindah-pindah, itu yang terjadi, bisa terjadi karena termasuk sama pakan-pakan yang aneh-aneh, istilahnya vitamin doping yang aneh-aneh yang fungsinya tidak jelas. Sedangkan yang jualan doping maupun makan ini belum tentu risetnya benar-benar riset yang jelas gitu loh. Malah kadang yang brokoli sama kol dasar risetnya orang luar negeri, benar-benar dasarnya riset, malah kadang-kadang dianggap salah karena sudah terlanjur mereka beberapa kali kebentuk dengan hal-hal yang salah, dan semua akhirnya sekarang dianggap sebagai konslet itu sebenarnya rezeki. Akhirnya secara umum akan disamaratakan akan seperti itu. Konslet ini nggak pernah dibuka rumusnya, cuma ditutup. Nah, padahal ada sekian persen orang yang benar-benar dengan tulus berbagi menyampaikan apa yang dialami. Misalnya Jajan ngalami jadinya magic waktu itu. Jadi kan harus bisa memilah-milah sebelum belajar sama orang. Kita cek dulu orang ini benar enggak, orang ini benar-benar membagikan apa hanya sekedar mau jualan pakan sama jualan vitamin gitu loh. Saya nggak pernah Om Jajan sharing kalau pakai pakan saya, kok nggak pernah kan? Nggak. Justru itu ini orang yang tidak pernah memikirkan untuk kita komersil di situ, benar-benar niatnya berbagi. Tapi kalau sudah datang, wah coba Om pakai pakan saya, Om kalau pengen konslet, Om kalau pengen bagus burungnya harus pakai pakan saya. Ini arahnya sudah nggak benar. Lebih fokus ke jualannya daripada fokus ke pembelajarannya. Mesti akan gitu. Nah, itu sudah rumus alami. Ya berharapnya sih orang-orang yang di luar sana jangan cuma sekedar jualan, tapi ayolah membagikan teknik buat teman-teman kayak gitu. Nah kalau balik lagi ya Om Aris ke pemilihan bahan, kadang suka ada beberapa teman yang bilang bahwa dalam burung itu dalam satu tarikan suka nyelip tuh suara minornya katanya. Kering ya, kadang di tengah, kadang di belakang gitu, kadang di depan. Kalau boleh tahu nih Om Aris, menurut Om Aris itu yang kayak gimana sih yang dimaksud kering seperti itu dalam satu tarikan? Agak susah karena yang namanya suara enak apa enggak itu abstrak, ya kan? Ya. Kering menurut saya belum tentu menurut Om Jajan, ya kan? Iya. Abstrak beda sama suara minor yang sudah ngek atau dan minor yang udah benar-benar minor. Tapi kalau kering ini resiko abstrak itu lebih besar. Kalau belajarnya dari nada bisa kalau sudah peka Kalau orang itu nggak peka dan cara jelasinnya aduh sinyalnya jelek. Kan jelasin nada kering itu apa?
Sekarang aku tanya Om, rasanya masakan sate ayam yang enak menurut Om Jajan kayak apa? Coba jelaskan dengan kata-kata. Bisa nggak? Susah. Ya Itu kan? Susah kan? berarti Pokoknya enak gitu aja kan. Gurih, manisnya sedang seberapa kan gitu kan. Bagi Om Jajan manis yang segitu enak, bagi orang lain kayak yang penggemar asin mungkin kurang enak. Nah, ini yang membuat teman-teman bisa bingung. Mendingan sih kalau saya nada itu oke sama dipelajari. Itu harus bisa kepekaannya mempelajari dari nada-nada sebelum burung itu jadi. Kecuali Om Jajan sering jadikan burung 3 kali misalnya, kita nggak tahu sebelum burung itu berubah ke minor, kita sering dengar oh burung ini kalau belum berubah ke minor dulu kayak gini. Oh berarti burung-burung kayak gini nih yang bisa berubah ke minor kan. iya. Nah, pengalaman pribadi itu yang bisa menjelaskan sebenarnya. Kalau yang belum tahu Om, sekarang yang belum pernah mengalami jadi burungnya jadi konslet. Terus dasar patokannya tuh apa? Ngomong keringnya semana gitu. Dasar keringnya lelah itu burung semi pun bisa lelah. Gitu kan? Iya, burung benar. sadot pun bisa lelah. Ini yang rancu. Kalau saya, oke lah belajar kering. Tapi sebelum kering fokusnya ke karakter aja lebih enak. Karena nada kering itu dipelajari butuh kepekaan. Kalau habis dirahi bunyi itu kasat mata. Iya, benar. Garuk-garuk, muter-muter bunyi kasat mata. Dijelasin pun kelihatan orang udah paham. Oh ini dirahi bunyi. Ngetek-ngetek sambung bunyi itu jelas. Sekarang kan tanyain, kering. Menurut Jajan pun Jajan jelasin juga susah kan. Nah, itu bisanya gimana ya? Belajar aja dari burung-burung konslet yang baru awal konslet kalau pengen belajar. Burung konslet yang lagunya belum terlalu minor, coba dilihat dulu terjadinya seperti apa. Misalnya bisa dengan cara mencari referensi. Oh punya video lamanya Magis nggak? Misalnya, Iya. ya kan? Magis videonya dulu kayak apa? Kayak gitu. Nah dari situ bisa. Oh suara nada kering itu mungkin yang seperti ini, kayak gitu bisa. Tapi itu pun dijelaskan nggak bisa. Tergantung kepekaan telinga seseorang. Satu dengan yang lainnya pun berbeda. Ini yang bakal rancu, nggak ada faktual yang benar yang bisa diterapkan jadi acuan kalau ngomongin nada, ya kan? Beda do re mi fa sol la si do itu nada jelas. Kalau nada kering ini, maksudnya ke do re apa mi apa kemana ini nggak jelas ini nada kering ini. Sorry mohon maaf, bicara nada kering itu hanya orang-orang yang punya pengalaman pribadi atau orang-orang yang memang niat belajar. Dia membandingkan dari suara A, suara B, suara C menurut aku yang bagus seperti ini. Itu pun kalau yang belum mengalami nanti akhirnya kecewa. Bener nggak? Takarannya akan susah. Sudah aku gitu loh, takarannya akan susah. Satu lagi yang mau saya tanyain Om Aris sebelum nanti kita lanjut lagi. Belajar juga dari pengalaman gitu. Om Aris selalu bilang bahwa untuk teknik penjodohan itu orang kan kadang takut ya Om, burung udah ngedobol kadang takut dijodohin, takut ngedrop gitu. Tapi Om Aris ini menarik ketika burung yang bunyi abis gacor, abis ngedobol tiba-tiba jadi ngering, berarti kan lari ke emosi ya Om Aris. Iya. Nah burung-burung kayak gitu boleh dijodohin. Nah untuk penjelasannya itu kayak gimana Om? Simpelnya gini Om, kalau burung sudah sampai tahap ke ngedobel kurang kuat terus kemudian dia larinya ke ngering, artinya burung ini berlebih emosinya kan gitu kan. Ketika balik lagi itu burung itu mesti masih single tempel, masih sistem koloninya belum kuat. Di koloni itu untuk meredam emosinya biar nggak terlalu berlebih, dan itu pun masih harus dicabut petel tiap hari. Tujuannya supaya mempertahankan supaya dia tetap gacor. Karena burung kalau disatuin terus itu nggak akan gacor. Kecuali burung itu sudah konslet ya. Iya. Ya kan, burung konslet pun kalau didiemin selama sebulan, kalau yang belum bulan bisa macet kok, diglodok itu biarin aja, masih kawin terus itu biarin bisa macet kok lama-lama itu. Apalagi nggak pernah buat main, nggak pernah dibuat jalan-jalan, itu bisa macet yang terjadi. Ini fakta ya. Benar Om, benar. Beda sama burung yang ngedol, ketika dibiarin malah tambah ngedol, akhirnya pun licing macet juga. Endingnya selalu ada puncak di mana ketika burung itu berlebihan kekurangan sesuatu atau kelebihan sesuatu. Jadi prinsipnya mau burung ngedobel pun saya sarankan untuk tiap hari dicabut.
Atau burung yang emosinya tinggi itu tiap hari pun dicabut tetap. Karena saya punya pengalaman 3 kali burung-burung tipe emosi yang emosinya sampai naik tinggi banget dan akhirnya konslet. Jadi saya anggap ini layak dibagikan. Mungkin bagi yang lain nggak memperhatikan, nunggu sampai ngedobel dicari-cari gimana caranya, ya kelamaan kalau saya. Bener Om. Kalau saya pernah ngalamin habis ngering daripada kuning tak jodohin tak cabut bener loh, kok burung jadi rubah dalam waktu 2 minggu tiba-tiba burung itu ngedobel malahan. Ngedobelnya tambah kuat, sebulan kemudian muncing digelodok gacor. Asik. Akhirnya dari situlah yang membuat saya membagikan teknik bahwa burung kalau emosinya tinggi sampai ngering sampai habis gacor larinya ke sana, saya coba berapa kali berhasil loh. Makanya itu saya bagikan. Mungkin itu belum diketahui teman-teman gitu loh, pengalaman pribadi soalnya gitu. Beda sama mungkin yang lain belum mengalami seperti saya. Mungkin ngering-ngering akhirnya bingung, bisa aja yang dilanjutin seperti itu kan gitu. Iya. Terus nanti akhirnya seperti apa saya juga nggak tahu kan, karena kan belum sampai tahap tiap kali burung kering mesti tak jodohin kalau saya. Gitu. Karena ada 2 tipe, aku bilang ada yang keluarnya nanti double kuat, dari kering, nada kering terus double. Ada yang burung lucu, minor duluan nggak double. Nah itu benar. Loh ya burung kan tipenya lakinya beda-beda Om. Paham ya Om ya? Ya. Jadi ada yang double duluan, lakunya belum minor. Ada yang minor duluan tapi belum double, belum gacor, bahkan minor tapi sekali keluar kan gitu. iya. Ada yang burung double duluan tapi nggak minor. Jadi ini burung tipikal mau istilahnya kita memperlakukan. Halo Om Aris, mohon maaf tadi sinyalnya gangguan. Sinyalnya jelas Om Jajan. Jelek ya Om. Jadi diulang lagi Om Aris. Jadi ketika burung udah gacor, untuk perubahan itu ada beberapa perubahan yang akan terjadi gitu ya. Ya, yang terjadi banyak perubahan. Kalau nggak corin, ada yang tiba-tiba minor tapi nggak double. Ada yang tiba-tiba double, terus akhirnya doublenya semakin kuat. Ada yang mau double nggak jadi, larinya ke emosi, kayak gitu. Jadi itu akan terjadi beberapa fase burung yang mungkin teman-teman nggak paham, ya kan? Iya. Kadang-kadang ada burung yang cuma minor aja, tapi nggak gacor-gacor, nggak double. Penanganannya pun kan nanti kita harus ngolah lagi burung kayak gitu. Mungkin bisa dikawinkan dulu, habis itu dicabut, disingle lagi, kayak gitu supaya keluar dobelannya, atau mungkin dipasangkan jantan, kayak gitu. Caranya penanganan macam-macam Om, dan itu kalau dijelaskan bisa panjang sekali. Ya termasuk pengalaman saya ngedobel itu cuma 3 hari, tiba-tiba langsung besoknya ngering, terus nggak gacor lagi. Saya inget waktu itu vlognya Om Aris, waktu belum punya channel ya. Bilang katanya saya jodohin itu ketika burung mulai ngering karena emosi terlalu tinggi. Saya ingat itu, akhirnya saya coba dan emang abis dikasih betina dipisah lagi 2 hari kemudian ngedobolnya makin kuat Om Aris. Nah maksud aku gitu, maksud aku kadang orang kan nggak pernah mengalami secara pribadi seperti ini Om. Jadi akhirnya bertabrakan. Saya pendapat saya nggak sama, nggak setuju ya, monggo itu hak masing-masing. Tapi bagi yang pernah mengalami hal-hal pribadi seperti itu, dia akan ngomong, oh iya aku pernah mengalami kan itu. Yang masalah itu memang butuh pengalaman pribadi, makanya yang utama walaupun kita belajar kita harus praktek, jadi kita tahu pengalaman itu benar apa hoax gitu. Itu yang paling penting. Bagi ini benar apa just talking, apa hanya teori saja, dia nggak pernah praktek. Guru yang bagus itu kalau sudah dia benar-benar mengalami secara pribadi itu akan lebih kena caranya, istilahnya itu. Menurut saya loh. Iya benar Om. Jadi untuk penjodohan itu berbanyak cara lah gitu ya Om Aris. Iya, kalau prinsipnya kalau kapan sih timing dijodohin ya itu tadi, emosi keluar tinggi, ngering, atau double kuat gitu. Atau kalau cuma mau gara-gara minor banget lama nggak bisa dijodohin sama jantan. Ya makanya apa ya, butuh pemahaman dan pengalaman
kalau misalnya nggak paham ya tanya orang dan coba dipraktekkan supaya dia ketika mengalami tahu oh, ternyata permasalahan ini solusinya seperti ini gitu. Permasalahan seperti ini solusinya seperti ini, itu yang dibutuhin seseorang harus trial and error untuk memahami kondisi bullying. Itu yang paling penting. Jadi kalau hanya belajar lewat YouTube aja nggak praktek akan berat, dia nggak akan paham. Siap. Paling segitu dulu ya Om Aris. Siap, makasih banyak udah Terima. nih. Saya yang terima kasih mau Sama. diajak sharing. Saya belajar Wah, banyak, berbagi buat teman-teman juga. Amin. Moga-moga terus semangat bagikan, jangan kendor. Pokoknya kita kalau niat tulus, insya Allah semua berkah buat banyak orang. Amin, Percaya amin, aja. amin. Ya. Mudah-mudahan Om Aris dan keluarga sehat selalu. Amin, sama-sama Om. Kita juga. Lain kali mungkin saya akan sekolah konslet virtual lagi. Siap. Sama-sama belajar untuk belajar. Karena lagi pandemi kan, jadi mau ke Jogja takut dihadang di jalan gitu. Dari luar. Ya, moga-moga kita bisa ke sana kapan-kapan. Amin, amin. Terima kasih Om Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.